Oke, halo. Dilema merawat uban. Tunggu sebentar ya, Dokter Anselma. Oke, halo, Dokter Anselma. Hai, Dokter Iya, Sansan. Selamat ya. malam. Udah Aduh, lama. dokter. Apa Hai, kabar? Apa kabar, dok? baik. Baik, Baik apa ya. kabar? Apa Baik, kabar? Salam sehat-sehat. Semoga semuanya sehat ya, sehat-sehat. dok. Lagi Amin, baik sehat semua. nih. Oke, oke, kita sapa dulu nih teman-teman. Oke. Udah ada cukup banyak ya. Udah ada siapa dia? Ada dokter. Oke. Dari Bali ada join. Teman-teman ya, thank you semua yang udah join. Hari ini kita bahas yang seru ya, Dok. Tentang uban, dilema merawat uban yang timbul di usia belia. Ya, sekarang soalnya uban nih sebenarnya juga tren juga ya, Dok ya. Iya, Tahun 2020 nih, 2020 ya. Eh, Orang-orang yang rambutnya gelap, rambutnya hitam juga kepengen agak silver-silver, agak grey gitu ya, Dok. betul. Oke. Gitu ya. Di sana begitu Iya. ya. Kita kenalan dulu ya dok, Dokter Anselma. Oke. Narasumber kita malam hari ini adalah Dokter Anselma Dia Kartika Hadi, spesialis kulit dan kelamin. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Dokter Subandi Jember, Jawa Timur ya dok. Iya, Lalu betul. beliau adalah Kepala SFF Kulit dan Kelamin dan sebagai dosen tenaga pengajar di FK Universitas Jember. Ya, sibuk banget pastinya ya, Dok. Sibuk nih. Hari ini tetap praktek ya, Dok. Hari ini praktek. Ngajar juga ya, Dok. Masih di tempat sempetin ya malam ini. Nah, buat teman-teman semua, jadi tunggu ya. Teman-teman yang mau join, kita bahas tentang uban. Uban ini kan apa ya? Kadang mengganggu gitu ya, Dok ya. Kayaknya kita jadi kelihatan lebih tua ya sebelum waktunya gitu. Oke, Iya. Dokter Selma hari ini tadi praktek sampai sore ya dok? Sampai sore menjelang IG Live Malam. bersama ID.dems. Ya, sampai malam. Dibela-belain ya dok, ini hari ini dengan ID Doctors. Oke, uh, kita mulai ya dok. Mungkin Oke. dari dokter Agama mau say hi dulu buat teman-teman semua, lalu kita jelaskan dulu dok, apa sih ID Doctors itu dok? Ya, ya. Selamat malam. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Jember, Jawa Timur. Untuk yang sudah join, terima kasih. ID.doms adalah suatu sebetulnya fun project ya, di mana penggagasnya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia yang memiliki keinginan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Banyaknya atau maraknya informasi di luar yang dalam hal ini melalui Instagram ya, melalui media elektronik Instagram, itu kadang-kadang ada hal yang mungkin kurang, sehingga informasi yang diterima dengan maraknya yang ada itu menjadikan kita kurang waspada mengenai untuk kesehatan kulit sendiri gitu, sehingga dibuatlah ID.derms untuk membantu mengapresiasi gitu ya segala bentuk pertanyaan tentang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Kira-kira begitu ya, Dokter Sansan. Oke, terima Iya, kasih dokter Selma. Oke, hari ini kita bahas tentang uban ya, Dok. Uban iya, itu kita biasa dari sisi medis, kita sebut dengan kanitis atau akromotrichia ya, Dok.
uban, rambut putih. Sebenarnya apa sih dok itu uban yang apa ya di masyarakat tuh uban tuh apa tuh dok? Definisinya tuh? Ya, berlangsungnya secara bertahap tanpa memandang jenis kelamin dan ras. Sehingga bisa dipastikan seiring bertambahnya umur, maka rambut akan bisa beruban gitu. Nah, akan menjadi masalah bagaimana jika munculnya terjadi saat usia dini gitu. Pasti akan ada faktor penyebab yang membuat premature gray hair gitu ya sebutannya ya. Sehingga itu yang akan dibahas untuk topik malam ini, dilema sebelum waktunya beruban, rambut beruban sudah mulai muncul gitu. Iya dok. Sorry Dokter Sebenarnya Sansa, normal nggak mungkin sih ya dok uban itu muncul? apakah sinyal dari sini kurang bagus Dok, ya? cukup jelas Halo, nggak ya suaranya saya dok? sebentar. Halo, halo. Nah, ini lebih Iya lebih ya, oke dok, lebih kelihatan. Lebih iya kelihatan. ya. Tadi soalnya Oke. ada gambarnya agak kurang bagus, sekarang udah oke banget dok, udah jelas, Sudah ya, udah sudah. kelihatan banget. Tadi di Iya. sini ada acara mati lampu, jadi gangguan gitu ya. Kita semoga bisa teratasi dengan baik. Dok ya, Semoga semoga bisa teratasi maklum dengan dok. baik. Hmm. Iya, Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mm-mm. nggak mati lampu lagi nih dok. Karena musim hujan Ya, ya, kita maklumin. oke. Gimana dok, balik lagi Terus ya ke uh, uban ya. kembali lagi, apakah munculnya uban itu adalah proses normal? Tentu jika ada proses alami yang terjadi itu pasti normal. Tetapi jika dia munculnya sebelum usianya, nah itu yang kita harus cari penyebabnya gitu. Oke. Ini lumayan nih udah ada teman-teman yang join, udah ada Dokter Desi, halo dok, Dokter Ineke Jeng, teman-teman semua ya, ada dokter-dokter, eh, ada Dokter Hari, ada teman-teman semua, ada Dokter Stanley, ya dok. Ini semua teman-teman pasti pengen tahu juga ya dok ya, uban nih Mhm. sebenarnya sekarang jadi tren loh dok. Uban itu banyak yang pengen Ya, ngecat rambutnya jadi ya, silvery gitu, ya nggak ya, ya. Dokter Stanley? Iya, ini lagi Oke, rame dok di tempat saya dok. ya. Jadi sebenarnya Gimana dok? memang ya ada sebetulnya saya ingin menampilkan beberapa gambar tapi rupanya belum bisa ya sehingga dengan keterbatasan itu mungkin saya bisa menjelaskan sedikit yang jika sahabat ID Dodems belum paham gitu mungkin agak membayangkannya lebih susah ya lebih sulit gitu Ya, jadi kita coba coba. seperti yang topik yang diangkat bahwa dilema muncul di usia dini itu tadi uh, jadi ada penelitian ya jadi wajarnya itu rambut beruban itu muncul di dekade keempat ya usia 40-an muncul. Tapi jika usia 20 sampai 30 atau 20 30 tahunan itu sudah muncul, maka nah itu dia ya, itu bisa dikatakan yang tadi Dokter Sasan katakan wajar atau enggak sih gitu. Tidak wajar ya. Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan itu muncul. Misalnya misalnya dia ada faktor genetik tuh Dokter Sansan ya genetik itu adalah memegang peranan paling besar kemudian yang kedua ada faktor adanya penyakit yang ada gitu ya seperti contohnya autoimun setelah itu ada inflamasi atau reaksi atau peradangan begitu adanya kemudian ada juga karena kenapa sih kok berubannya itu di usia dini lebih muncul itu karena adanya menurut penelitian ya jadi memiliki kadar oksidan yang lebih tinggi sedangkan kadar antioksidannya lebih rendah begitu.
Nah, kadar oksidan inilah yang merusak melanosit, di mana faktor itu biasanya berasal dari paparan sinar ultraviolet gitu. Kemudian adanya stres psikologis dan stres emosional, juga adanya toksin dan asap rokok. Yang paling sering menyebabkan munculnya uban itu malah yang terkena paparan asap rokok ya, maksudnya perokok pasif daripada yang merokok ya, perokok pasif. Ini kan asapnya ya itu sebagai reaksi sehingga menyebabkan bisa timbul beruban. Ya, itu sudah ada yang meneliti begitu. Itu salah faktor-faktor penyebab yang terjadi. Kemudian adanya faktor penyebab dengan penyakit tertentu yang tadi saya sebutkan, ada gejala, ada gangguan saraf, mungkin kemudian adanya penyakit kardiovaskuler begitu. Contohnya jantung, anemia. Nah, itu sudah pasti ya kan. Kemudian orang dengan infeksi, orang dengan HIV AIDS gitu ya, atau sindrom Werner dan lain sebagainya. Karena pada rambut-rambut banyak sekali banyak. Banyak. Teman-teman nih kalau kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen ya nanti sambil Dokter Anselma jelaskan mungkin saya juga bisa bacakan ya dok ya sambil jalan mungkin Ya, teman-teman yang punya bisa tulis ya di komen ya. Oke, Dokter Desi thank you. Ya, oke. Tadi ya uban. Uban itu normalnya sebenarnya ada di usia berapa ya dok? Kita tuh sebut muncul ya. oh wajar aja gitu ubannya muncul udah umur segini gitu. Ya. Muncul di dekade 4 sampai 5 ya, atau usia 40-50 tahunan begitu. Berarti kalau kalau masih 30 atau di bawah 30 itu nggak normal ya dok? Maksudnya kecepatan gitu. Ya, 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 betul. cepat tua ya kita sebutnya Iya, prematur ya dok. Belum prematur. waktu. Jadi harus dicari, harusnya kenapa ya gitu. Yang tadi saya sebutkan, yang tadi sudah dibahas tadi, beberapa penelitian itu menyebut seperti itu, Dokter Sansan. Sebenarnya ya dok, kalau akhir-akhir ini banyak nih ada beberapa pasien yang nanya, Mhm. belum 20 nih udah ada deh, ada beberapa gitu kok ada rambut putih ya dok, padahal masih usianya belum 20 gitu. Nah, Ya, umur yang kita kan sebutnya kan prematur ya, prematur ya. RP gitu. Oh, kecepatan nih ubannya muncul gitu. Apakah memang akhir-akhir ini memang eh, banyak stres atau apa ya dok? Maksudnya pada Ya, ABG-ABG ini pada rambutnya banyak ya. rambut banyak yang udah putih gitu. Dan mereka tuh Ya, juga nanya loh, kenapa ya dok? Kayaknya saya nggak ada sakit apa-apa gitu, semuanya nggak ada gejala. Tahu-tahu rambutnya tuh putih ya gitu. Kira-kira oke. akhir-akhir ini tren apa ya dok? Kenapa bisa apa karena apa ya? Lifestyle-nya atau apa dok kira-kiranya ya? Karena Oke. mungkin banyak dok yang usia muda tuh Ya, udah ubanan gitu. betul, Dokter Sansan. Lifestyle itu ya, itu memang juga punya pengaruh ya. Pengaruhnya bisa dikatakan juga cukup cukup. Dari apa yang tadi disebutkan, bisa saja pandemi mereka stres gitu ya. Stres itu banyak banyak macam ya. Kalau nggak mau dikatakan stres, Online itu katakanlah dok. ya. Kemudian pemakaian pemakaian sampo. Kemudian Dokter Sansan lama nggak ketemu loh. Kemudian lanjut ya. Terus Iya ya. setelah itu pemakaian sampo, penggunaan sampo yang kurang tepat mungkin untuk jenis rambutnya. Setelah itu apa namanya pemakaian atau penggunaan hairspray atau tindakan-tindakan yang apa tindakan-tindakan berlebih pada rambutnya seperti menyisir yang terlalu berlebihan, kemudian menyikat gitu ya. Kemudian penggunaan hair dryer ya, itu seperti itu Oh gitu. ngaruh ya dok ya. Ngaruh ya dok. Ini Uh, hair uh, dryer. Apa maksudnya nyisiran bisa terlalu ya kencang gitu ya, terlalu betul. kasar. Itu kan bisa Hmm. menyebabkan fungsi apa ya, kutikula terbuka, kemudian ya itu kutikula itu kan salah satu yang ada di batang rambut. Nah, maka bisa juga mempengaruhi produksi melanin begitu ya, yang sebagai zat warna rambut.
saat warna rambut sehingga terjadi kerusakan. Nah, itu dia penyebab lifestyle yang tren sekarang. Banyak ya. Berarti kita harus ditata ya dari awal nih hidupnya nih ya. Dokter. Ini udah ada yang nanya ya dok, saya bacain Ya. ya dok. Ini ada Oke. teman-teman Halo, yang izin selamat bertanya. malam. Ini dok ada pertanyaan dari Saya Martini. tulis ya, Dokter Santa. Boleh, iya dok. Dok, Oke. benar nggak sih karena sering warnain rambut itu bisa menyebabkan timbulnya uban? Makasih dok. Dia tanya, apa Ya. karena sering di apa ya hair coloring gitu diwarnain, lalu dia muncul uban? Atau bisa juga apa karena kita ini ya dok ada apa ya di perming atau kadang-kadang malah di kayak di macam-macamin gitu rambutnya malah di salon itu malah jadi ubanan ya dok. Kira-kira ada Pewarna kali rambut dok? ya, bleaching gitu. Mm-mm. Jadi betul. Jadi yang ditanyakan tadi adalah apakah mewarnai rambut dapat menyebabkan uban gitu ya? Iya, iya benar. Ya, apakah Jadi warna mewarnai rambut dapat menyebabkan uban? Tadi sudah sempat saya sampaikan memang pewarna rambut itu ada macam-macam ya. Ada bermacam-macam sifatnya. Jadi ada yang aman dan ada senyawa kimia yang tidak aman yang bisa merusak struktur dari rambut sendiri sehingga menyebabkan proses melanin juga ikut rusak gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi mewarna rambut yang aman itu yang sementara ini ada di pasaran adalah henna. Henna itu seperti zat yang tidak yang alami herbal ya. Herbal. Kemudian contohnya mungkin gooseberry India seperti itu yang ada di ini atau henna di mana dia hipoalergen, kemudian tidak beracun dan biasanya susah tapi dia susah didapat gitu. Susah didapat. Nah, ya jadi kalau bahan-bahan itu yang digunakan maka lebih aman gitu ya. Tetapi ada juga cat rambut yang memiliki senyawa yang tidak aman. Contohnya produk warna yang komersial ya. Kemudian itu biasanya mudah didapat di salon-salon banyak sekali ya. Tentunya kita harus juga pintar memilih brand. Kita harus tahu apa yang akan kita gunakan. Jangan kemudian merasa bahwa kekinian, ini kekinian kita menjadi ikut-ikut. Jangan, kita harus aware pada diri kita sendiri ya, kesehatan dari rambut sampai kaki begitu. Kemudian resiko alerginya terjadi dermatitis iritannya itu lebih besar pada produk warna komersial ini gitu. Sehingga terjadi kerusakan rambut akibat oksidasi. Jadi salah satu tadi adalah yang menyebabkan beruban prematur itu atau yang beruban dini itu bahwa terjadinya proses oksidasi yang rendah dan antioksidan yang tinggi kan gitu. Karena paparan-paparan atau pemakaian zat-zat yang saya sebutkan tadi. Begitu Dokter Sansan dan Martini ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya. Ini nih dok, tadi kan warna ya. Warna itu ternyata bisa ya dok memicu pertumbuhan uban gitu gara-gara warna rambut. Kalau misalnya ada proses kimiawi seperti meluluhkan, ya ini ada yang nanya nih dok dari Septina Yosefin. Halo. Nah, Septina Yosefin ini nanya nih, dok kalau misalnya selain pewarnaan rambut nih ada pelurusan lalu dikeriting gitu, itu ngaruh juga ya dok ya? Ngaruh. Itu berpengaruh, itu berpengaruh. Ya, itu berpengaruh karena dia akan membuka kutikula di mana nanti akan masuk ke lapisan epidermis rambut, ya kan? Karena menjadi zat oksidatif masuk ke korteks rambut dan mengurai natural melanin sebagai pewarna dari rambut. Jadi pasti ada pengaruh dan hubungannya. Lagi-lagi ke situ lagi, ke melaninnya lagi. Karena dia akan membuka struktur rambut itu tadi, bahaya kan? Iya.
Nih ada yang nanya Hmm, juga dok, benar nggak sih kalau oke. misalnya uban dibiarin aja nggak diapa-apain, nanti tumbuhnya jadi kasar-kasar? Ada nggak sih dok hubungannya? Gitu. Apakah benar nih Ubah. pertanyaannya dok? Dok, apakah benar kalau uban Hmm, dibiarin aja nggak disemir, nanti tumbuhnya malah jadi kasar? oke. Benar nggak dok ya? Siapa itu yang tanya? Jadi kalau di kalau dibiarin nanti tumbuhnya malah kasar. Jadi saya harus dipastikan dulu ya kalau kan ada nih jenis rambut itu rambut yang kasar dan rambut halus di mana rambut halus velus, rambut kasar terminal kan gitu ya. Maka kalau uban dibiarkan dan dia menjadi kasar saya rasa tidak. Tetapi memang dari struktur rambutnya yang di orang tersebut itu memang munculnya kan rambut folik dari folik rambutnya itu ya itu sudah rambut terminal maka kasar. Nah, biasanya uban ini betul itu, oh, betul. Biasanya uban ini dia pada rambut jenis rambut yang terminal sehingga dia rambutnya menjadi kasar gitu sih. Oke, ya dok. Banyak nih ya. Dok, yang mulai masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Dok, apakah uban Oke. itu uban nih Hmm. waktu kita muda nih muncul, ada sih ya teman-teman yang masih waktu kuliah gitu, udah ubanan lo banyak, apa gara-gara Iya, bisa aja karena mahasiswa kedokteran ya dok. Ada yang nanya nih dok, apakah karena genetik dok? Jadi orang tuanya itu udah memang dari muda sering beruban, terus anaknya jadi ubanan juga dok. iya, Apa karena itu dok? Ada faktor iya, juga ya dok? iya. Itu salah Ada satu ya? penyebab. Ya, betul. Itu salah satu penyebab terjadinya uban di usia dini ya, premature gray hair Hmm. adalah genetik. Jika orang tuanya beruban di usia dini, biasanya anak-anaknya juga memiliki hal yang sama, beruban di usia dini begitu. Iya. Itu ya dok, menurun apa autosomal dominan ya dok, menurun langsung ya. Ya. Mm-mm. Sebenarnya banyak banyak mitos, banyak yang nanya juga dok. Kalau misalnya nih kita ubah nih waktu muncul kan agak gatel ya, cabutin Iya, aja deh. Kalau iya. dicabut itu nambah banyak, bener nggak sih dok? Jadi dicabutin nih, ini kan lumayan nih sih juga ada. Kalau disuruh dicabut, ya nambah banyak Ya, nggak dok? ya, tambah banyak nggak ya? Itu sebetulnya sebetulnya kan memang dia tumbuh ya. Tumbuhnya itu sebetulnya bukan tambah banyak, tapi eh uban yang jadi ada namanya apa penilaian pada uban severity gray hair gitu ya. Hmm. Nanti akan ada nih dibagi-bagi ya dari ini apa frontal, kemudian dari vertex, kemudian occipital, kemudian dari ini temporal kanan dan kiri ya. Ada 5 zona, nanti akan ada diambillah satu zona itu 1 cm persegi, kemudian ketebalannya 1 mm dari kulit kepala, kemudian akan diperiksa gitu ya. Jika banyaknya uban kurang dari 10%, maka uban bisa dicabut gitu. Boleh Boleh cabuti. dok ya dicabut ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, Itu nanti kalau ada severity-nya ya. Terus jika ubannya itu 10 hingga 30%, maka eh, diberikan pewarna mewarnai rambut ya dengan satu warna rambut. Jika lebih dari 30%, nah ini dia. Ya, nanti itu penelitian nanti akan ya dibiarkan saja sudah banyak ya. Sudah banyak lebih dari 30%. Begitu, tersan-san. Hmm. berarti nggak apa-apa ya dok ya, nggak usah takut ya kalau ada cuma 10%, di bawah 10%, dicabutin aja deh ya biar nggak Nggak kelihatan apa-apa. gitu. Salah Dan ya, itu memang kalaupun ya, treatment ya dok. Daripada ya, kelihatan mengganggu cara kosmetik, jadi dicabut aja gitu. Dan itu boleh ya, loh ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau cuma dikit, ya udah dicabut aja. Nggak usah malah nanti malah diwarnain satu rambut, apa satu kepala malah jadi tambah banyak gara-gara itu ya dok. gitu ya, Misalnya ya, ini bisa. cuma sedikit nih, kurang dari, tadi kan dokter Anselma bilang kurang dari 10% tuh, cuma sedikit Ya, dia warnain satu kepala nih, malah jadi ubanan lagi ya ya, nanti. malah, ya, malah jadi, Malah jadi pemicu uban baru ya. ya.
Ya, Hmm. Jadi gimana dong dok kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapainin rambut dong ya kalau misalnya di apa di color nanti memicu uban terus di apa dilurusin di perming mm-mm, juga bisa mm-mm. ya. Jadi memang harusnya dijaga ya dok ya dirawat Boleh, sama kulit ya boleh. dok ya. Iya, iya. Karena makin berusia Jadi, kan sebenarnya juga elastisitas juga menurun ya dok iya, ada aging juga ya pada rambut ya. ada Dok ada edging. yang nanya nih, kalau misalnya kasih dong dok tips-tips untuk menjaga rambut nih supaya kita nggak ubanan dok. Oke, Dokter kira-kira ada nggak ini ya nanya terus ya, ya. ini gitu ya teman kita ini. Ada tips ya, baik, Dokter Sansan. Hmm, Iya, Jadi, gimana dong jadinya ya, ya dok, supaya tips nggak gampang and trick, ubanan gitu. Hmm, tips and trick ya. Jadi supaya rambut tidak beruban, biasanya tidak muncul lebih dini dari usia sewajarnya, sebaiknya memang harus melakukan langkah-langkah preventif yang efektif, gitu ya, dengan cara hmm, menerapkan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat dan seimbang, kemudian menghindari stres yang berlebihan. Kita sendiri yang harus tahu apakah ini menyebabkan saya stres yang berlebihan gitu ya, bukan orang lain yang tahu. Kemudian dan meminimalkan faktor dari oksidan gitu. Itu sih, faktor oksidan itu ya paparan sinar ultraviolet, kemudian asap rokok gitu. Polusi, itu tipsnya. Iya. Oh, oke dok. Bilang thank you ya, maaf ya dok banyak nanya. Nggak apa ya, siapa ya Gak namanya? apa-apa. Cahaya, Cahaya. Memang Thank you memang loh ini ya. judulnya dialog Kita harus interaktif kan bahas ya. ya dok ya, biar nggak Ya, salah ya nanti masalah persepsi gitu di masyarakat ya. ya. Nah itu tadi ya cara apa ya merawat rambut supaya nggak cepet muncul uban gitu. Kalau misalnya dok, ini kan tadi ada faktor kita stres ya, stres. Sebenarnya stres itu juga kan memicu uban. Lalu dok, gimana ya dok? Kalau stres memang cara memaintainnya supaya nggak ubanan nih, nggak cepat tua ya istilahnya. Ya, Lalu gimana ya dok? Ada tips yang lain mungkin sekarang soalnya ya kita lagi pandemi ini memang rawan ya dok, semuanya serba agak stres ya. gitu. Bahkan kita praktek pun kita cukup stres ya dok dengan APD lengkap gitu ya, yang kita harus memproteksi diri itu juga sebenarnya ada stres tersendiri ya dok. Mungkin ada makanan tertentu dok untuk kita supaya apa ya, supaya memaintain nih nggak cepat muncul uban gitu dok. Ada nggak dok? Mungkin saran-saran dokter. Kayak akne Makanan gitu ya. kan, kan juga stres eh, kan, stres muncul akne, itu ya, juga stres muncul uban. ya. Jadinya kita harus harus tahu nih, kira-kira kita harus makan makanan yang kayak apa ya dok nih supaya paling nggak mungkin dari sisi nutrisinya tadi kan dokter bilang nih harus Mhm. dengan pola hidup sehat, gizi seimbang. Mungkin dari Ya, makanan, makanan tuh kira-kira apa ya dok yang bisa nih untuk mencegah deh paling nggak untuk memenuhi nutrisinya makanan yang dokter misalnya sarankan gitu. biasanya itu makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E gitu ya, untuk memberikan nutrisi dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, untuk kulit ya kan, rambut itu ya vitamin C itu ya bisa dicari. Nah, vitamin E apa Dokter Sansan? Itu Ya, vitamin vitamin B12 ya dok kalau tambah kita ya ini ya. vitamin B12 ya. Oh ya, dengan orang-orang yang kekurangan roboransia, vitamin B12 juga bisa mengakibatkan uban, yaitu juga diberikan itu ya vitamin B12 gitu. Vitamin B12 tuh apa dok? Wortel mungkin ya dok dari wortel, Iya, iya, dari lalu iya. apa dok? Oatmeal mungkin. Nah, mungkin dari teman-teman harus lebih banyak sayurnya ya dok. Untuk kita tuh memenuhi nih udah lagi pandemi COVID begini kan harus tetap fit gitu. Terus harus Betul. memaintain stresnya dengan baik. Jadi makannya juga harus baik. Teman-teman mungkin jangan yang diet yang sembarangan juga ya dok ya. Kalau diet Ya, nanti malah ya. deficiency ya dok. Kita kekurangan apa? Kekurangan vitamin gitu dan terutama kan B12 mungkin dari zat besinya.
nggak usah diet-diet dulu ya dok, lagi COVID begini ya dok. Tuh, Dok, ada ada yang yang nanya bertanya. kalau shampoo. Nah, kalau shampoo dok, Shampoo ya. apakah ada shampoo tertentu yang ada kandungannya untuk memperbaiki rambut gitu. Mungkin dalam hal ini uban ya dok, ada nggak sih shampoo yang, oh ini shampoo ini nih bisa menangkal uban nih, gitu, bagus. Nah, kira-kira ada nggak dok rekomennya? Um, Sampo ya, sampo Hmm, untuk bahan-bahannya itu ya bisa saja yang tadi ya mengandung vitamin E dan kemudian juga yang keratin itu, Dokter Sansan, ada ya di pasaran sudah ada ya yang mengandung keratin itu ya sebagai karena itu disinyalir atau apa sebagai antioksidan gitu. Sebagai antioksidan. Jadi yang vitamin E dan keratin, sampo-sampo dicari. Nanti ingredientsnya Oke, ada dalam sampo itu. moisturizer juga ya dok, ada Iya, yang bisa melembabkan juga, ada iya, moisturizernya juga ya. iya, iya, betul. Hmm, Mm, ya, oke. Ini mhm. sebenarnya banyak ya dok. Saya bacain satu-satu aja ya sambil kita cerita. Halo, Monggo. selamat malam Dokter Dian Pratiwi. Ada Dokter Dian dok. Rame ya. Oke. Tadi kita udah bahas vitaminnya, lalu sudah bahas apa? Kalau misalnya ya dok penyakit tertentu gitu. Ini ada yang nanya tentang autoimun, mungkin Ya, vitiligo gitu. Nah itu ada hubungannya nggak ya dok dengan ini uban ini? Kan kalau dengan vitiligo misalnya ya kan warna kulit ya dok. ya, Jadi rambut ya. iya juga nggak dok bisa ada beruban gitu. Bisa saja, bisa. Orang dengan vitiligo kan di daerah sekitar itu yang berambut itu maka dia akan menjadi putih ya. Lebih tepatnya ya memang dia tidak ada pigmen melaninnya, sehingga depigmentasi begitu. Berbeda lagi dengan albino, mungkin ya ada tersansan ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Itu. Banyak ya Terima dok kasih, autoimun. Dokter Sansan. Saya dipuji Iya dok, Dokter dokter Ansel. Kiki. Hai, dokter Ansel, cantik banget. Terima kasih. Thank you Dokter dok. Sansan, cantik spoon. Tuh, cantik Uh, spoon. Thank you. Kalau ngomongin uban ya Dokter tuh sebenarnya Jen banyak. juga. Ya, Biar dok dokter jadi ini reuni. bicara. Ya, Kalau ngomongin stres, lalu banyak faktor ya dok sebenarnya uban gitu muncul. Nah, misalnya dok, kita nih kan sudah ada tahu nih ada faktor keturunan gitu ya dari orang tua nih, orang tua kita gampang deh muncul uban waktu muda gitu ya. Nah, dokter, kira-kira nih selain dari makanan, tadi kan kita harus gizi seimbang. Lalu tips menjaga rambut tadi udah ya dok ya, nggak usah terlalu apa dimacem-macemin gitu. Kalau di coloring juga harus cari yang warna yang aman. Kalau bisa yang bahannya lebih alami, lebih natural gitu ya dok, yang nggak menimbulkan alergi ya dok, intinya tidak menimbulkan alergi, tidak mengiritasi. Shampoo juga tadi sudah kita bahas, shampoo-nya harus ya ya, mandi ya, keratin. ya, Nah, ya. misalnya dok, misalnya nih, kan kemarin memang ada sih pasien yang datang gitu. Pasien datang dengan keluhannya eh, uban gitu ya di usia sebelum 20 tahun. Kita perlu nggak sih dok untuk periksa laboratorium, misalnya periksa darah lengkap, atau kita perlu periksa misalnya kayak hormon gitu ya, misalnya kita perlu periksa hormon tiroid atau Oh, hormon ya, lain gitu. Ada ya. hubungannya nggak ya dok kita? Maksudnya Mhm. jangan yang santai-santai aja lah, memang ada keturunan gitu. Tapi perlu nggak sih kita cek gitu dok? Udah nih pasien nih datang memang dia uban, Ya, perlu nggak kita aware, kita periksa lab gitu dok? oke. Orang datang dengan keluhan Hmm. uban
kemudian apakah data ke kita ya, kita treatnya, kita periksakan laboratorium. Memang berhubungan dengan beberapa faktor itu perlu ya, saya rasa, karena dia bisa berhubungan dengan suatu kelainan hipotiroid, ya kan, sehingga dapat meningkatkan terjadinya uban begitu. Jadi biasanya pada penyakit yang dengan hipotiroid, tapi ya mungkin just to know ya gitu ya, kalau sudah begitu ya mungkin pasien lebih lega ya, lebih lega udah tahu, oh, dan kita juga sebagai klinisi dokter tuh jadi oh iya ini mungkin sebagai faktor penyebab juga gitu, sehingga memang yang jadi semua harus di terapi ya, harus di treatment ya kan. Kemudian kita konsulkan ke spesialis penyakit dalam untuk mengobati hipotiroidnya, dan begitu terusnya. Jadi iya. berarti kalau pasien-pasien yang apa ya, teman-teman gitu ya, yang ada uban, nggak ada salahnya ya dok kita periksa juga ya. Misalnya ubannya lebih dari 10% gitu. Betul. Lumayan gitu kelihatan kan, kelihatan nih ubannya banyak. Nggak ada salahnya juga kita ke dokter, ya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Terus kita minta untuk dicek pemeriksaan darah lengkap mungkin ya dok. Iya. Lalu periksa hormon. Nah kalau misalnya dia ada gangguan hormon, tentunya itu kita terapi ya dok. Harusnya balik lagi nggak dok? Ubannya bisa membalik nggak dok? Kalau misalnya ternyata ada hipotiroid ya gitu. Itu bisa baik nggak dok? Kemungkinan besar kembali. Kemungkinan besar akan kembali. Ya balik. Kemungkinan besar balik. Jadi jika ingin tidak kembali maka hipotiroidnya harus diterapi. Setelah itu perbaikan lifestyle, ya kan? Perbaikan lifestyle, tidak hanya makanan, tetapi cara kita men-treat rambut dengan baik gitu, penggunaan bahan-bahan yang baik gitu. Gitu dokter. Iya, dok. Ini sebenarnya di luar konteks sih dok. Dokter, uban. Rambut rontok dok. Ada nggak sih dok sebenarnya hubungannya nih rambut rontok dengan rambut beruban gitu? Ada hubungannya nggak dok? Ini dia nanya sih ya, dari Enise TRT ya. Dia tanya dok, ada nggak dok tips untuk mencegah rambut rontok? Gimana dok? Apa kita buat di ID Terms berikutnya? Sepertinya sudah dibahas di ID Dodrums yang keberapa itu ya. Sebetulnya udah ada, sepertinya udah ada. Nanti bisa dilihat di akun ID Dodrums itu yang ini sekarang kita yang keberapa? 90 ya. Itu mungkin yang keberapa ya. Itu 90 ya. Ada. Ada loh, pernah dibahas di Terms. Ya kan, bener kan? Iya, itu tentang botakan ya dok ya waktu itu. Gimana sih caranya supaya mencegah gitu. Thank you dokter J. Udah pernah ya dok tentang rontok gitu. Misalnya dok tadi kan udah ngomongin hormon, tentang lifestyle. Dok kalau alkohol, nah gimana dok? Misalnya aduh saya ini ada alkohol juga gitu, sering ada party-party lah sedikit. Kira-kira dari alkohol itu bisa nggak dok? Dokter Sansan supporternya banyak ya, supporternya. Lagi party ya, jangan-jangan. Oke. Bahaya alkohol ya. Alkohol sedikit gitu dari alkohol. Ya. Alkohol bisa nggak dari alkohol? Sebenarnya ya, sebetulnya jika itu bisa saja dimasukkan dalam sebagai faktor pencetus misalnya. Tetapi kembali lagi bahwa uban itu munculnya karena tidak ada pigmen ya yang mewarnai rambut itu munculnya karena berbagai faktor yang ada. Tapi yang paling sering terjadi yang tadi sudah dibahas karena genetik dan lain sebagainya. Jadi kalau alkohol saya rasa sedikit-sedikit tidak akan menyebabkan uban, dokter Sansan. Jadi aman. Boleh ya. Bagi. Aja gitu. Iya.
Iya, Gimana dok? Rokok iya, nih. Rokok nih, karena kita ngomong usia muda, kan lagi usia nyoba-nyoba ya, usia usia belia iya, gitu. iya. Lagi baru gede. Ya, baru Tapi baru kenal baru kenal namanya dewasa gitu dok. gitu ya. Rokok, rokok gimana dok? Ya, ya itu bisa sebagai bentuk stres ya, stres emosional, stres Iya, eh, stres itu ya ya. dok. Jadi dia apa balik lagi nanti antioksidannya low atau Balik aja oksidannya ke yang tinggi ya, oksidatif ya, zat-zat oksidatifnya itu, maka bisa terjadi uban sebetulnya pada yang tidak wajar usianya. Jadi bisa menyebabkan prematur gray hair gitu. Jadi Teman-teman tadi sebaiknya ya dokter udah bahas ya yang tentang rokok pasif itu ya dok. Kita nggak iya, ngerokok pun bisa jadi beban ya kalau deket-deket iya orang yang betul. aktif ya, bahaya banget. Itu Dok, ya. kalau Oke. misalnya dok kita apa pengen nih udah konsul ke dokter spesialis kulit dan kelamin, Mhm. kita udah konsul tentang uban gitu, udah periksa lab, mungkin ada nggak dok obat-obat minum atau yang bisa gitu kita konsumsi. Misalnya kita uban nih, mungkin apa dok? Apa kita kayak vitamin ya Treatment. antioksidan atau Oke, treatmentnya dok? Kalau kita udah treatment ya. uban, tadi kan udah nih udah lifestyle, udah kita usahakan maksimal gitu ya dok. Kalau ke klinik, mungkin ya dok, ada nggak ya dok? Kira-kira, oh nih minum obat ini nih bisa nih memperbaiki uban gitu. Oke. Eh, tentunya karena ini ada hubungannya dengan zat oksidatif dan antioksidan, maka akan terdapat suatu produk ya yang diberikan, dalam hal ini lebih tepatnya suplemen yang mengandung antioksidan. Suplemen yang mengandung antioksidan dan keratin, begitu, Dokter Sansan, yang dapat Ya. memproduksi ya atau merangsang timbulnya suatu kolagen pada rambut gitu ya, dan rambut dan lain sebagainya gitu, sehingga dia diharapkan bisa tumbuh dengan lebih baik gitu. Dan yang tadinya tidak memiliki pigmen bisa jadi bagus dan ada pigmen gitu, harapannya kan begitu. Jadi semua yang Iya. diberikan tuh antioksidan gitu. Antioksidan Gitu. ya dok ya, penting banget ya Ya. dok lagi masa covid begini kita harus tetap fit, tetap vitaminnya harus kencang, antioksidannya harus kencang, ternyata itu Ya. juga bisa mencegah uban ya dok. Oke, ternyata banyak banget ya ilmu kita hari ini ya dok. Ya, semoga Banyak ya, banget semoga yang bisa, bermanfaat. Ini Dokter banyak Zen, banget yang bisa diambil. Dokter Mungkin Zen teman-teman yang rokok. baru join eh, dokter Anselma narasumber kita hari ini, kita tentang membahas tentang uban, tentang prematur, gray hair ya dok, ada usia dini, usia belia. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih tanya, bisa ya tulis di komen, kita sambil bahas nih tentang uban. Nah, ternyata ramai nih dok, sebenarnya banyak yang nanya tips-tips shampoo, tadi kita udah bahas, ada yang menyebut Udah merek ya. dok, merek tip gitu ya, ada nih merek ini boleh nggak? Tadi dokter Anselma udah bilang, kalau misalnya mengandung keratin, shampoo-nya ada vitamin vitamin E-nya oke ya. Ya. Jadi kalau misalnya dok shampoo-nya itu shampoo untuk rambut rontok gitu, boleh nggak ya dok buat uban? Nyambung nggak tuh? Boleh Misalnya nggak? sekalian ada Ya. rontok juga nih, shampoo-nya gitu. Shampoo yang shampoo yang anti Ya. rontok gitu. Atau dok shampoo Betul. apa dok selain misalnya nih, ya kita lihat kan kandungan keratin, tapi karena di pasaran itu terlalu banyak varian kan dok, dari anti Ya. rontok, anti tombe, damage hair, apalagi tuh. Kira-kira dari dokter ada rekomendasi mungkin, oh shampoo anti rontok aja deh gitu. Oh gimana dok shampoo-nya? Kalau nyari yang keratin, aku nggak tahu nih keratinnya kayak apa. Ya. Ada Dokter Sansan, jadi yang sampo-sampo mengandung keratin itu sudah banyak di pasaran. Nanti bisa di googling,
mengandung Banyak keratin mengandung nanti di keratin. googling ya. Heeh. Kemudian jika hubungannya dengan pemberian untuk rambut rontok, saya rasa itu seperti jenis kulit ya. Jadi kalau rambut rontok maka kita tidak ada yang untuk berubannya ya. Tentu treatment untuk beruban itu sendiri, rambut Iya. beruban adalah dengan yang tadi diberikan jika lebih dari 10 hingga 30% maka bisa diberikan cat warna rambut gitu. Tapi kalau untuk Cuma rambut sih nggak ada ya sebenarnya dok shampoo uban gitu kan kita belum ada ya iya dok. nanti nanti laris Oh, manis. ini lagi. Boleh itu. Bisa kita nanti coba kita buat dan kita teliti. Udah kita jual. Ya, Ini ada yang itu. nanya nih dong dari Moma Toye. Dia nanya saya ubanan dari SMP disebabkan oleh apa ya? Mungkin ini baru Nah, join dong, jadi baru baru nanya. join. Ya, halo. SMP SMP itu Atau umur ya. berapa ya? SMP 13. 13 13. ya? Oh 12 itu udah 13. baru remaja tuh dok. Baru remaja udah ada Uh, uban uh, disebabkan apa ya? prematur Ya aging. prematur ya. Gak cuma Prematur baby ya aging. prematur. Ini aging, prematur aging. Jangan Prematur sampai ya aging. dok. Iya, iya. Nanti ada di coba IG live nanti ya. Disebabkan tadi banyak faktor ya. Nanti bisa ke dokter Nanti untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail begitu. hmm, kira-kira Ya, supaya kita tahu ya, apakah tadi penyebabnya dari faktor internal atau dari faktor eksternal ya dok? Misalnya iya, internal ada faktor turunan, yang tadi dokter udah cerita banyak ya. Mungkin betul. hari Muhammad Toya ini baru join nggak apa-apa, nanti bisa di rewind lagi nih rekamannya. Dokter Anjalma tadi udah Terima cerita. kasih. Ya, Banyak ya dok, dari internal, dari keturunannya, dari tadi faktor eksternal, ada stres oksidatif, dari rokok, lalu berbagai tindakan treatment yang seperti bleaching rambut, mewarnai rambut, lalu firming, keriting ya dok, ya, ngeriting rambut, kritis. ada apa ya yang produk-produk kimiawi yang bisa ikut juga tuh ya memicu munculnya uban prematur gray hair ya. Nah, Ya, oke, contohnya seru banget seperti ya ini. dok. Contohnya seperti Ah, ini. Dikritis. dok, Duh, iya, tapi ini rambutnya bagus ya dok ya, masih ya ya. gelap, berarti Oh, anti agingnya dapat dok, tapi terima suplemennya juga kasih. cocok. Terima Oke, berarti kasih. dokter Tampak ya dok. overdosis ke suplemen. Ini overdosis suplemen tampak. Oke, nggak terasa ya Ya, teman-teman. Thank you banget yang udah join. Kita ternyata udah 50 menit dok ngobrol-ngobrolnya tentang ya, uban pada usia dini. Mudah-mudahan hari ini cukup jelas ya teman-teman semua tentang penyebabnya. Tadi ada faktor internal eksternal, lalu ada langkah-langkah tips yang dari dokter Anselma bilang. Dari pertama lifestyle ya dok, ya. lifestyle-nya harus dari stres, lalu nggak boleh tuh merokok ya, dari rokoknya, lalu dari alkoholnya nggak boleh banyak-banyak ya dok. Lalu Betul. kita harus makan makanan yang bergizi, yang bisa menjadi lengkap vitaminnya, dari vitamin B12-nya, dari koper, dari zat besi, dan lain-lain. Jadi di masa pandemi COVID ini, sabar-sabar ya, yang untuk misalnya teman-teman yang mau diet juga harus hati-hati, tetap kita usahakan gizi seimbang ya dok, supaya kita nggak terjadi penuaan atau prematur gray hair ya, penuaan dini. Oke, thank you banget ya dokter Anselma. Sama-sama. Sudah mau berbagi ilmu hari ini. Ya, Mudah-mudahan teman-teman sudah jelas mengenai cara untuk mengatasi uban di usia dini ya. Terima kasih sekali untuk waktunya, Dokter terima Anselma, kasih. teman-teman semua. Terima kasih, Dokter Semoga Sansan. lain. Ya, ya, Thank sehat you ya dok. selalu. Salam untuk Kita sehat. keluarga. Ya, sama-sama ya dok. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu tetap jaga kondisi badan, tetap fit ya dok, supaya kita nggak Ya, sakit. Oke, thank you. Semoga kita bisa you're ketemu di lain welcome. kesempatan, dok.
Oke, Ya, bye dok. sampai ketemu Sampai lagi ketemu. semua. Ya, Bye, Dok. Thank you, Dokter makasih. Stanley.